Om Swastiastu. Selamat pagi teman-teman semuanya. Jadi kami dari kelompok 5 di sini akan mempresentasikan materi mengenai pengertian, tujuan, dan pentingnya dari analisis laporan keuangan. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 5, yaitu yang pertama adalah Komang Pujastana dengan NIM belakang 1152. Kemudian saya sendiri, Madi Adwiadyana dengan NIM belakang 1159. Kemudian yang ketiga itu adalah I Nyoman Trinayana Livia dengan NIM belakang 1131. Baik, di sini untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung menjelaskan materi yang pertama, yaitu apa itu laporan keuangan dan analisis laporan keuangan. Jadi laporan keuangan itu merupakan dokumen yang penting bagi perusahaan yang tidak akan bisa untuk dilewatkan. Setiap perusahaan menggunakan laporan keuangan ini untuk melihat bagaimana kondisi keuangan perusahaan selama periode tertentu. Laporan keuangan ini juga memiliki beberapa data di dalamnya seperti faktur, bond, nota kredit, laporan bank, dan lain sebagainya. Sumber data tersebut diolah agar menjadi laporan keuangan yang jelas dan detail. Setiap data transaksi yang dicatat akan menjadi bukti keabsahan transaksi dalam bisnis selama periode tertentu. Kemudian, analisis terhadap laporan keuangan suatu perusahaan pada dasarnya karena perusahaan ingin mengetahui tingkat profitabilitas atau keuntungan dan tingkat risiko atau tingkat kesehatan dari suatu perusahaan. Analisis keuangan ini juga mencakup analisis rasio keuangan, analisis kelemahan, dan kekuatan di bidang finansial akan sangat membantu dalam menilai prestasi manajemen masa lalu dan prospeknya di masa mendatang. Kemudian materi yang kedua itu adalah tujuan dari analisis laporan keuangan. Jadi terdapat 4 tujuan utama analisis laporan keuangan, yaitu antara lain yang pertama adalah untuk penyaringan atau screening. Jadi analisis laporan keuangan ini ditujukan untuk membaca, memahami, serta menyaring berbagai aktivitas bisnis yang akan dilakukan di masa mendatang. Contohnya seperti merger, investasi, dan lainnya. Kemudian yang kedua itulah untuk peramalan atau forecasting, di mana analisis laporan keuangan ini ditujukan untuk memprediksi kira-kira kondisi keuangan perusahaan di masa mendatang akan seperti apa. Selain itu, analisis ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi keuangan perusahaan di masa sekarang, apakah untung ataupun rugi. Kemudian yang ketiga itu adalah diagnosa atau diagnosis. Jadi analisis laporan keuangan ini ditujukan untuk melihat kemungkinan terjadinya masalah dalam ruang lingkup bidang operasi dan keuangan, sehingga perusahaan atau pihak yang berkepentingan bisa membuat strategi atau keputusan untuk mencegah permasalahan tersebut terjadi. Yang keempat ataupun yang terakhir itu adalah untuk penilaian atau evaluasi. Jadi analisis laporan keuangan ini ditujukan untuk mengetahui dan menilai prestasi dari manajemen keuangan, operasi, dan yang lainnya. Penilaian ini juga ditujukan untuk melihat kinerja karyawan dalam melakukan perbaikan atas hal yang dirasa kurang. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Om Swastiastu. Kenalkan, nama saya Nyoman Trinayana Livia dengan NIM belakang 1131. Di sini saya akan membawakan materi tentang pentingnya analisis laporan keuangan dan dasar-dasar analisis laporan keuangan. Pentingnya analisis laporan keuangan dibagi menjadi 4, yaitu pentingnya analisis laporan keuangan bagi pemegang saham, bagi kreditor, bagi pihak internal itu bagi manajer, dan yang terakhir bagi analisis sekuritas. Pentingnya analisis laporan keuangan bagi pemegang saham bermanfaat untuk mengetahui kinerja perusahaan. Dalam hal ini berhubungan dengan nilai saham yang diinvestasikan, dengan harapan apabila laporan keuangan yang bernilai positif pada akhirnya dapat memberikan keuntungan yang sepadan dengan nilai yang diinvestasikan. Pentingnya analisis laporan keuangan bagi kreditor untuk mengetahui kemampuan perusahaan melunasi utang beserta bunganya, yang berarti bahwa kreditor tidak perlu merasa cemas dengan dana yang telah dipinjamkan dapat kembali. Karena apabila laporan keuangan bernilai positif, berarti perusahaan memiliki kemampuan untuk melunasi pinjaman beserta bunganya. Pentingnya analisis laporan keuangan bagi pihak internal, yaitu manajer. Yang pertama, untuk menyusun rencana yang baik mengenai periode. Yang kedua, kepentingan dalam penyusunan neraca keuangan, evaluasi tingkat kemajuan perusahaan dan acuan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan tertentu. Yang ketiga,
Dasar dalam penyusunan rencana kerja perusahaan. Yang keempat, dimanfaatkan manajer untuk bentuk pertanggungjawaban kepada pihak ekstern. Yang kelima, sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dalam entitas. Yang terakhir yaitu pentingnya analisis bagi analisis sekuritas. Manfaat analisis bagi analisis sekuritas dapat digunakan sebagai dasar untuk memisahkan kinerja operasi dari investasi kinerja, serta dapat juga digunakan untuk menganalisis distorsi akuntansi karena aturan akuntansi. Dengan adanya analisis, maka analisis sekuritas memiliki dasar yang lebih realistis guna memprediksi harga saham yang akan datang ke depannya. Materi yang kedua itu dasar-dasar analisis laporan keuangan. Saya bagi menjadi dua, yaitu analisis horizontal dan analisis vertikal. Analisis horizontal atau sering pula disebut dengan analisis dinamis merupakan suatu dasar analisis laporan keuangan yang dilakukan dengan mengadakan perbandingan laporan keuangan untuk beberapa periode atau periode sebelumnya dan periode masa depan hingga diketahui adanya perubahan atau perkembangannya. Analisis vertikal merupakan analisis statis, mencari kesimpulan yang diperoleh hanya untuk periode itu saja tanpa mengetahui perkembangannya. Analisis vertikal digunakan jika laporan keuangan yang dianalisis hanya meliputi satu periode saja atau pada suatu saat saja, dengan memperbandingkan antar pos yang satu dengan pos yang lain dalam laporan keuangan tersebut, sehingga akan diketahui keadaan keuangan atau hasil operasi pada saat itu saja. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Komang Puja Astana dengan NIM 1917051152. Saya akan menjelaskan tentang metode analisis laporan keuangan. Dalam metode analisis laporan keuangan terdapat 4 metode analisis laporan keuangan, yaitu yang pertama, metode analisis. Metode analisis membandingkan laporan keuangan beberapa tahun lalu dan membuat suatu perkiraan tren atau grafiknya. Hal yang dibutuhkan pada metode ini adalah pengetahuan statistik. Yang kedua, metode komparatif. Metode komparatif atau metode perbandingan merupakan suatu metode analisis dengan membandingkan laporan keuangan tahun ini dengan laporan di tahun sebelumnya. Hal tersebut dilakukan dengan membandingkan angka-angka di beberapa laporan, kemudian membandingkan laporan keuangan yang relevan dengan angka yang signifikan. Metode ini sering pula disebut dengan metode rasio. Yang ketiga, metode index time series. Metode ini menggunakan laporan keuangan yang dijadikan indeks. Indeks tersebut nantinya dijadikan sebagai acuan tahun dasar, dan tahun dasar tersebut diberi indeks 100. Yang keempat, metode Common Sense Financial Statement. Metode analisis ini, laporan keuangan dijadikan model presentasi. Presentasi tersebut dibuat dari data yang dianggap penting seperti neraca atau lapor laba dan rugi. Materi selanjutnya yaitu teknik analisis laporan keuangan. Teknik analisis yang biasa digunakan dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut. Pertama, analisis perbandingan laporan keuangan, yang merupakan suatu metode dan teknik dalam analisis dengan cara memperbandingkan laporan keuangan untuk 2 periode atau lebih. Yang kedua, tren atau tendensi posisi, merupakan metode dan teknik dalam analisis yang bertujuan mengetahui tendensi daripada keadaan keuangannya, apakah menunjukkan tendensi tetap, naik, atau bahkan turun. Yang ketiga, laporan dengan persentase per komponen atau Common Sense Statement merupakan suatu metode analisis dalam mengetahui persentase investasi pada masing-masing aktiva terhadap total aktivanya. Juga untuk mengetahui struktur permodalan dan komposisi perongkosan yang terjadi yang dihubungkan dengan jumlah penjualannya. Yang keempat, analisis sumber dan penggunaan modal kerja,
merupakan suatu analisis untuk mengetahui sumber-sumber dan penggunaan modal kerja atau untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya modal kerja dalam periode tertentu. Yang kelima, analisis sumber dan penggunaan kas. Cash flow statement analysis merupakan suatu analisis dalam mengetahui sebab-sebab berubahnya jumlah uang kas atau untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan uang kas pada periode tertentu. Yang keenam, analisis rasio merupakan suatu teknik analisis untuk mengetahui hubungan dari pos-pos tertentu pada neraca atau laporan laba rugi secara individu atau kombinasi dari kedua laporan tersebut. Yang ketujuh, analisis perubahan laba kotor. Gross profit analysis merupakan suatu metode analisis dalam mengetahui sebab-sebab dari adanya perubahan laba kotor suatu perusahaan dari periode ke periode yang lainnya atau perubahan laba kotor suatu periode dengan laba yang dibudgetkan untuk periode tertentu. Yang ke-8, analisis break-even merupakan suatu analisis dalam menentukan tingkat penjualan yang harus dicapai oleh suatu perusahaan agar perusahaan tidak menderita kerugian tetapi juga belum memperoleh keuntungan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om. Salam harmoni.